ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari keindahan agama ini, keberkahan yang Allah jadikan umat Islam berada di dalamnya. Mereka diberi dari tuntunan-tuntunan syariat-syariat yang dengannya selalu membawa kegembiraan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Sifat-sifat dan akhlak yang tinggi. Bahkan agama ini adalah agama yang membawa kabar gembira dan kebaikan untuk siapa saja yang memeluknya dan untuk seluruh manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sifatkan para nabi dan para rasul, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin." Tidaklah kami mengutus para nabi kecuali sebagai orang-orang yang memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra." Sungguh telah datang para malaikat-malaikat kami kepada Nabi Ibrahim membawa kabar gembira. Dan Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, "Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan saya memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai seorang saksi, seorang pemberi kabar gembira dan seorang yang memberi peringatan. Karena itulah dari rangkaian-rangkaian pembahasan agama, di pembahasan tauhid, akhlak, fikih dan selainnya, terdapat di dalamnya hal-hal yang menggembirakan seorang hamba dan membangun di dalam dirinya jiwa yang selalu besar harapannya, selalu mengharap kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, punya pandangan yang luas pada segala keadaan yang dihadapi, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi yang sulit yang ia diuji di dalamnya. Karena itulah telah diterangkan tentang sifat orang-orang yang bergembira ini dan bagaimana harusnya seorang itu bergembira dan siapa yang harusnya selalu membawa makna kegembiraan di dalam dirinya.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir ibadi," beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Disebut dengan kategori ubudiyah, penghambaan, karena seorang yang selalu menjadikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hak-hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang selalu tunduk, patuh kepada perintah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa basyiril mukhbitin," beri kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Dan al-ikhbat itu dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah dan kerendahan hati terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin," beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karena kesabaran pada segala kondisi dan keadaannya, dia berhak untuk mendapatkan kegembiraan tersebut. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, dia dapatkan lezatnya dari ketaatan tersebut. Sabar di dalam meninggalkan larangan, dia merasakan indahnya di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar di dalam menerima ketentuan dan ujian Allah Subhanahu wa taala, segala takdir yang Allah telah tetapkan, dan terdapat di dalamnya kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril muhsinin," beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Tatkala dia senang berbuat baik, dia berbuat baik kepada Rabbnya dengan memperindah ibadah kepadanya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa yang dibaca selepas salat, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Dan itu bentuk dari ihsan, memperindah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencocoki segala aturan dan agamanya dalam bentuk ucapan dan perbuatan, maka itu termasuk dari perbuatan ihsan. Sebagaimana dia berbuat baik kepada makhluk, itu juga adalah bentuk dari ihsan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Apabila engkau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Apabila engkau menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihnya. Maka berbuat baik pada segala sesuatu itu adalah bentuk ihsan. Dan seorang yang berbuat baik kepada manusia, maka dia akan merasakan dari kebahagiaan di dalam hal tersebut dan kabar gembira yang luas di dalam hal itu. Keimanan dari pokok kegembiraan seorang hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira." Dan beri kabar gembira kepada kaum mukminin bahwa untuk mereka dari sisi Allah keutamaan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus shalihat." Demikianlah sorga ya Allah beri kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal dengan amalan yang salih. Karena itulah dari prinsip kehidupan ini, tugas orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah memberi kabar gembira kepada manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada keduanya, "Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa." Hendaknya kalian berdua memudahkan, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian saling pengertian dan jangan kalian berselisih.
dan jangan kalian berselisih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pegangan hidup untuk seorang muslim di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Selalu melakukan tasdid, lurus di atas jalan, atau selalu mendekat kepada hal yang baik. Wa abshiru, serta selalulah kalian bergembira. Selalulah kalian bergembira. Dan umat ini secara umum selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegembiraan dan diberi kabar gembira. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhihi al-umma bis-sana war-rif'ati fid-din wan-nasr wat-tamkin." Beri kabar gembira kepada umat ini dengan ketinggian, kejayaan di dalam agama, pertolongan dan kemapanan di atas muka bumi. Karena itulah seorang hamba hendaknya selalu melihat di dalam kehidupan ini segala hal yang dengannya dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbahagia pada segala hal dan memandang segala perkara yang dia jalani di dalam kehidupannya sebagaimana mana yang dengannya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira, dan yang terpentingnya dia penuhi dari ketentuan-ketentuan penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jatanabut taguta ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabasyir ibad. Orang-orang yang meninggalkan tagut, mereka tidak beribadah kepadanya dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mereka al-busyra, untuk mereka kabar gembira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kadang seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah amalan yang salih. Dan amalan itu adalah suatu kegembiraan yang sangat besar untuknya. Allah beri taufik kepada 3 sahabat bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Diabadikan taubat mereka di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Ketika turun taubat 3 orang sahabat ini, maka para sahabat yang telah mendengarkan taubat itu dari Nabi berlomba-lomba memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun bersujud syukur akan hal tersebut. Ketika Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Absyir bi afdhil yaumin." Bergembiralah kamu dengan hari yang paling afdal min hini waladatka ummuk, dari waktu ibumu melahirmu. Itu adalah hari yang terbaik yang harusnya engkau bergembira di dalam kehidupanmu. Dan kadang seorang mukmin melakukan perbuatan-perbuatan baik dipuji oleh manusia. Sampai hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat mengkhawatirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kegembiraan, kabar gembira seorang mukmin yang didahulukan. Maka harus ada harapan. Seorang berharap yang baik, menyangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan selalu memandang pada segala sudut kehidupan yang dia jalani dengan pandangan positif, pandangan yang dengannya dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bergembira dengan agama ini, merasa banyak kebaikan dengan hal tersebut. Dia memandang dari hari-hari kehidupannya segala makna yang paling indah. Dia masuk di hari Jumat, dia bergembira dengan keutamaan hari Jumat tersebut. Waktu-waktu mustajabah, khususnya daripada asar sampai matahari terbenam. Dia mendekati dari bulan Sya'ban, dia bergembira dengan bulan Sya'ban tersebut. Waktu-waktu yang disyariatkan untuk banyak berpuasa dan Nabi cinta berpuasa, memperbanyak puasa di bulan itu. Dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dia telah bergembira akan hal tersebut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disambung untuk datang ke bulan Ramadan. Demikian pula pada setiap ketaatan dan kebaikan, dia selalu membuka untuk dirinya pintu kegembiraan dan memutus pintu keputusasaan, sangkaan-sangkaan yang buruk yang bisa menjatuhkannya kepada hal yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua dan mencatat untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menghindarkan kepada kita semua segala sangkaan yang buruk dan segala perkara yang membuat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.